Kini saatnya kami membuka Alkitab firman Tuhan, kami membacanya dan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahami dan mengerti firman ini supaya kami dapat melakukannya dalam hidup keseharian kami. Buatlah hati kami seperti tanah yang subur, supaya benih firman ini akan terus tumbuh dan menghasilkan buah pada waktunya. Engkau yang menolong, hamba-Mu yang dipercayakan menyampaikannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang sesungguhnya itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita akan membaca Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 15. Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15 ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, perumpamaan tentang seorang penabur. Saya akan membacakannya untuk kita semua demikian. Ketika orang banyak dalam jumlah besar berkumpul dan orang-orang dari kota ke kota datang kepada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang di pinggir jalan ialah orang-orang yang mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja. Dan dalam masa pencobaan, mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang-orang yang mendengar firman itu. Namun, dalam perjalanan hidup mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang.
Yang di tanah yang baik artinya orang-orang mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Sampai di sana yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Yesus berbicara kepada orang banyak melalui perumpamaan. Saudara bayangkan ayat pembukanya kisah ini menceritakan bagaimana orang banyak itu dalam kumpulan jumlah yang besar mengikut Yesus. Dari desa ke desa, dari kota ke kota, maka jumlahnya semakin lama semakin banyak. Nah, dari sekian banyak itu, Yesus melihat rupanya ada orang yang sungguh-sungguh mengikut dia, atau ada yang sekedar ingin tahu saja, ingin menyaksikan apa yang Yesus lakukan, sebab beritanya kan sudah viral, sudah banyak. Mungkin juga di antara mereka ada yang berharap bahwa mujizat itu terjadi atas diri mereka. Mengangkat persoalan mereka, sakit penyakit, kelemahan mereka. Nah, disinilah kemudian Tuhan Yesus mulai mengajarkan dengan memakai perumpamaan seorang penabur. Penabur itu keluar dari rumahnya, membawa benih, lalu menaburkannya. Apa yang ditaburkannya ternyata tidak semuanya. Tidak semuanya pas di tanah yang baik, di tanah yang subur. Ada yang di pinggir jalan, ada yang di semak-semak, ada di tanah yang berbatuan, dan yang terakhir di tanah yang subur itu, di tanah yang baik. Pernah nggak kita bertanya, kenapa sih penabur itu kok menaburkan di pinggir jalan? Kok menabur di semak-semak? Kok menabur di tanah yang berbatuan? Bukankah petani sudah terbiasa kalau menabur itu taburlah di tanah yang sudah disiapkan, diolah terlebih dahulu. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang perumpamaan penabur ini, jangan kemudian kita samakan dengan pertanian modern atau pertanian yang ada di tempat kita, bahwa menabur itu sembarangan saja. Pada dunia konteks zaman itu adalah lahan untuk pertanian memang tidak banyak. Tidak banyak juga yang subur. Mereka yang menabur itu, ya menaburkan dengan berharap pohon ataupun benih yang ditabur itu akan tumbuh, akan pohon yang baik pada waktunya akan berbuah. Nah, pertanian sangat sederhana sekali. Jadi mereka menabur menabur seperti itu. Nah, ada yang di tempat yang tidak pas. Perumpamaan ini rupanya tidak mudah dicerna oleh para murid yang mendengarkannya. Lalu mereka bertanya tentang apa maksud dari perumpamaan ini. Yesus kemudian menjelaskannya. Menjelaskan bagian demi bagian. Benih itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan oleh dirinya tentu. Lalu yang di pinggir jalan itu ialah orang yang mendengarkan. Lalu kemudian datanglah iblis mengambil firman itu. Jadi orang yang di pinggir jalan itu mungkin hanya memantau saja. Tidak berminat.
untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Akibatnya mudah sekali tergoda oleh bujuk rayu iblis. Dan kemudian firman itu sama sekali tidak membekas. Lalu dikatakan juga di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang yang mendengarkan firman itu dan menerimanya dengan gembira. Tumbuh sesaat. Karena masih ada tanahnya. Kalau kita menanam benih, benih itu kalau ada media sedikit saja, pasti dia akan tumbuh. Kenapa? Karena di dalam benih itu masih terdapat sedikit makanan buat bekalnya. Kan kalau biji-bijian itu kan ada ya, kalau buka gitu, nah itu akan keluar. Nah, ada masih bekal makanan di situ. Sama seperti kalau telur menetas ya, masih ada sebetulnya sisa makanan yang bisa mereka serap. Nah, ketika itu habis, seharusnya akar itu akan menjalar ke bawah. Di bawah itu mentok. Ada batu-batu. Lalu dia tidak akan bertahan lama. Dan sebentar kemudian mati. Ini menceritakan bahwa kelompok ini adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan itu, mereka gembira, mereka sukacita, tetapi hanya sesaat saja. Karena akarnya tidak kuat, tidak menembus ke tanah yang baik, tidak mendapatkan nutrisi yang baik. Bukankah ada banyak orang yang seperti ini? Mendengar firman Tuhan, hatinya terharu, menggebu-gebu, ia gembira, bersukacita, mungkin mengalami katanya tanda petik pertaubatan. Dia tergugah untuk melayani, untuk melakukan segala sesuatu. Tetapi ketika ia melakukannya, ketika ia mulai melayani, ketika ia berhadapan dengan masalah, dengan bebatuan itu, maka yang terjadi adalah kecewa, frustasi, lalu meninggalkan Tuhan. Kenapa? Dia tidak berakar, tidak mempunyai akar yang kuat, yaitu kedalaman terhubung dengan Sang Pemberi hidup, Sang Firman yang hidup itu, yaitu Yesus. Kalau seseorang kuat, dia menembus bebatuan, dia menemukan dasar yang kuat itu, maka ia tidak akan mudah kecewa, tidak akan mudah mutung, tapi ia akan tetap setia melayani sama seperti yang diikutinya, yaitu Tuhan Yesus. Setia sampai akhir. Lalu yang jatuh di semak duri adalah orang-orang yang mendengar firman itu, namun perjalanan hidup mereka terhimpit oleh begitu banyak kesulitan, kesusahan, bujuk rayu iblis, dan seterusnya. Mulanya ia mendengar firman, tetapi kenyataan hidup, ia menemukan begitu banyak kepahitan-kepahitan. Ia menemukan ternyata orang yang mengajaknya melayani, kok orang itu juga tidak baik-baik amat, malah sering menyakiti saya. Ketika ia kembali ke rumahnya, oh rumah saya seperti ini, tidak seperti yang saya harapkan. Ada begitu banyak onak durinya, ada begitu banyak ketidakpuasan di sana. Ketika mau melayani, apa yang terjadi? Bukannya teman sepelayanan itu yang mendukung, mensupport, tetapi yang dia rasakan menjatuhkannya. Onak duri ada di dalam dirinya. Kepahitan-kepahitan itu yang merampas benih itu. Yang akhirnya benih itu tidak tumbuh dengan baik. Benih itu malah mati. Nah sekarang yang jatuh di tanah yang baik, tanah yang subur, adalah mereka yang mencerna firman Tuhan, yang menerima, membuka hatinya,
Lalu ia menyimpannya di tempat yang paling mulia, paling baik di hatinya itu. Dan kemudian pada saatnya ia akan tumbuh. Dan tumbuh itu Yesus mengatakan ia akan menghasilkan buah 100 kali lipat. Ini perumpamaan dalam dunia pertanian pada zaman itu dipakai oleh Tuhan Yesus. Bagaimana ada tipe-tipe orang yang menanggapi firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Nah, firman ini juga harusnya mempertanyakan kepada kita. Kita ini ada pada tipe yang mana? Apakah firman itu sama seperti yang ditabur di pinggir jalan? Mudah sekali untuk lenyap hilang karena tipu daya iblis. Atau firman itu seperti yang ditabur di bebatuan. Kita gembira, mungkin kita menghadiri KKR, menggebu-gebu. Lalu sebentar saja, karena kita kepentok batu. Dan kemudian kita meninggalkan firman itu. Firman yang dalam hati kita tidak berakar. Atau firman yang jatuh di onak duri, di semak-semak. Yang karena kesulitan, karena masalah yang kita hadapi, lalu tidak membuat kita tumbuh di dalam firman itu. Kita kecewa dan meninggalkan Tuhan. Ataukah firman itu sama seperti yang ditaburkan di tanah yang subur? Untuk menjadi tanah yang subur, maka petani itu perlu mencangkul, menyiapkan, mencangkul lebih dalam lagi. Itu artinya apa? Hati kita ketika dicangkul, ketika dibersihkan oleh Tuhan dari gulma, dari onak duri itu bukan perkara yang mudah. Mungkin menyakitkan kita. Tetapi disitulah Tuhan ingin menyemai benih itu di tanah yang subur itu. Nah, masalahnya siapkah kita? Hati kita itu untuk dibereskan terlebih dahulu oleh Tuhan. Supaya benih yang ditaburkan itu nantinya akan tumbuh dengan baik. Dan ketika tumbuh dengan baik, maka sebetulnya disitulah kebahagiaan setiap orang percaya akan melihat hasilnya kok 100 kali lipat. Apa yang disiapkan dalam hatinya ternyata berbuah, buah yang manis. Maksud saya manis itu adalah buah yang berkualitas, buah yang banyak itu. Nah, biarlah kalau kita menyimak firman Tuhan, saudara dan saya boleh menyiapkan hati kita itu dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya kenapa juga saya mengajak kalau dalam doa pagi ini, mari bersaat teduh. Menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dengan Allah yang hidup itu. Dan supaya kita bisa menyiapkan tempat yang paling terhormat untuk firman Tuhan. Di mana? Di hati kita. Karena pada saatnya di situ, ketika kita berinteraksi dengan manusia, kita berhadapan dengan masalah, kita berhadapan dengan apapun, firman itu akan memberikan kekuatan, akan menopang kita untuk dapat menghadapinya. Biarlah Tuhan menolong kita untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, seperti tanah yang subur yang siap ditanami benih firman Tuhan itu. Amin.